Sudah terhubung secara daring dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Sardo Lumbantoruan. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mbak Stefani. Ya, Pak Doni, jadi sejauh ini hasil investigasi polisi seperti apa terkait kasus ini? Baik Mbak, jadi terkait kasus ini kami dari kepolisian sudah melakukan olah TKP di TKP tadi malam, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi baik dari penghuni kos, pemilik kos, dan juga kita sudah melakukan pengecekan CCTV dan juga sudah melakukan pengecekan HP dan terakhir kita sudah melakukan otopsi. Dari hasil sementara secara lisan, Pak Doni? Ya, kita sedang memperbaiki audio dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Pak Doni, terkait dengan kasus ditemukannya seorang perempuan yang tewas di kamar indekos. Pak Doni, apakah sudah bisa mendengar suara saya? sudah Mbak, sudah. Ya, silakan Pak Doni. Hasil dari keterangan saksi maupun juga bukti yang ditemukan oleh polisi seperti apa? Jadi berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi yang kita himpun tadi malam, bahwa mereka menggedor atau melihat korban tidak keluar selama satu harian di tanggal 31 Juli. Kemudian ketika dijemput oleh rekan kerjanya, korban digedor-gedor, pintu tidak juga keluar. Kemudian bersama-sama antara penghuni kos, pemilik kos dengan teman kerjanya ini mendobrak. Kemudian setelah didobrak pintu kosnya, kemudian didapati mayat korban sedang dalam posisi tertelungkup, dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan otopsi belum ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Jadi luka-luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban diduga akibat adanya sakit yang diduga adalah tumor di bagian kepala belakang yang menyebabkan timbulnya rasa sakit kepala pada korban yang akhirnya membuat matanya seperti lebam seperti panda. Kemudian ada luka-luka lebam di sekitar pipi. Demikian, Mbak. Oke, Pak Doni, berarti ini tadi temuan dari CCTV. Kapan berarti terakhir terlihat aktivitas dari korban sendiri? Jadi berdasarkan hasil temuan CCTV, aktivitas korban terlihat sekitar tanggal 30 Agustus dini hari. 30 Juli? 31 Juli. 31 Juli? 30 Juli. Korban sempat pulang ke rumah, diantar ketika subuh itu. Kemudian korban masuk ke kamar. Setelah masuk kamar sekitar jam 3.17, kemudian di jam 4 pagi korban sempat keluar. Kemudian untuk masuk lagi sekitar kurang lebih 5 menit masuk kamar lagi. Dan dari mulai korban masuk kamar sampai dengan ditemukannya mayat korban di kemarin sore, tidak ditemukan adanya kegiatan baik dari korban maupun saksi-saksi ataupun orang lain yang melintas maupun masuk ke kamar korban. Demikian, Mbak. Oke, berarti tidak ada aktivitas ataupun orang yang berusaha masuk ataupun ada yang keluar lagi dari kamar korban sejak pukul 4 Betul. dini hari. Lalu siapa orang terakhir yang menemui korban kalau gitu, Pak Doni? Orang terakhir, jadi berdasarkan CCTV, korban masuk sendiri, Mbak, naik ke atas sendiri, menyalakan lampu, kemudian dia masuk kamar sendirian. Kemudian dia sempat keluar untuk mungkin ke toilet, kurang lebih 5 menit, kembali lagi ke kamarnya, dan kemudian tidak ada baik orang menemui ataupun korban keluar lagi sejak tanggal 31 itu. Berarti malam sebelumnya yang mengantar korban adalah orang terakhir yang menemui korban? Betul. Apa keterangan terkait dengan korban saat dia terakhir kali menemui korban? Saat terakhir kali menemui korban, saksi ini mengantar dari tempat kerja menuju ke kos-kosan korban, dan memang seperti itu setiap harinya. Dan tidak ada hal yang menarik, hanya sempat dari tempat kerja itu mereka nongkrong sebentar, kemudian diantar ke kos-kosan. Berarti dari hasil... Setelah itu korban naik ke atas ke kamarnya, tidak ada kegiatan lagi, Mbak. Berarti dari hasil otopsi dugaan terkuat dari polisi apa penyebab kematian korban, Pak Doni? Penyebab kematian korban berdasarkan hasil otopsi adalah karena penyakit yang diduga tumor di bagian kepala belakang. Oke, berarti
sangat kecil kemungkinan ada pembunuhan ya, Pak Doni? Betul. Baik. Betul, Mbak. Terima kasih Pak Doni atas waktunya bersama dengan Berita 1 Sore.